Selamat pagi, selamat hari Rabu. Ini adalah Morning Talk tanggal 6 Mei 2020. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau pakai 3 deck. Divine Guidance, Wild Offering, dan Atlantis. Atlantis tuh udah nggak pernah aku pakai kali. Ini decknya. Kita coba pakai dia karena ini sudah masuk ke dunia baru, dimensi baru. Coba kita lihat kira-kira mungkin ada pesan yang bisa jadi reminder buat kita semua. Oke, satu lagi. Enak kalau bikin morning talk masih pagi gini tuh, masih semangat. Cuman kadang-kadang emang suka nggak bisa pagi-pagi banget. Wow. Dia ini kartu Archangel Michael. Mungkin ada beberapa teman yang udah tahu gitu kan kalau kartu ini hadir artinya apa, tapi buat yang belum nanti aku kasih tahu. Terus dia hadir dengan waduh. Ini mentang-mentang aku sebut dunia baru. Ini True Offering. True Offering itu adalah kalau di deck yang Wild Offering itu mungkin dia benar-benar deck yang kartu yang bukan paling tinggi ya, tapi benar-benar the ultimate gitu, kartu yang paling mendekati dengan judulnya. Ini kan dia judulnya Wild Offering ya, ini True Offering. Di Divine Guidance ada kartu sendiri yang namanya Divine Guidance ya. Jadi ya, ini vibrasinya sangat tinggi, ini vibrasinya sudah paling mentok gitu ya, paling tinggi di decknya. Kita lihat ini emang gak main-main sih, karena kartu selanjutnya adalah Enlightenment. Kalau mau dibilang tegas, ini tegas banget nih. Ini adalah reminder yang sangat tegas, yang mungkin kalau reader lain atau aku juga bisa sih kayak gitu ya. Kalau mau menyampaikan pesan ini sebenarnya bisa dengan nada yang marah-marah, walaupun tidak dengan anger ya, tapi ini sudah seperti sesuatu yang kalau guru tuh guru paling galak gitu, tegas banget, nggak main-main. Jadi satu-satu nih aku kasih lihat si Archangel Michael. Aku ingetin lagi di dalam dunia hierarki kemalaikatan ada yang namanya Archangel, dan Michael itu adalah malaikat panglima perang, dan kehadiran dia itu hawanya tidak lembut tapi powerful. Kalau teman-teman perhatikan, nuansanya memang sangat clean ya, sangat bersih, biru gitu, jernih, seperti langit dan ada awannya gitu. Tapi juga bisa dirasakan ini kan bentuknya kayak sayap sebenarnya. Michael ini berlima ya, Archangel Michael itu ada 5. Michael ini seperti pemimpin lah ibaratnya, walaupun tugas antara Michael, antara Gabriel, kemudian ada Raphael itu sama-sama pentingnya. Cuman karena kalau di kitab suci agama lain itu Michael dia, terutama agama Kristen ya, dia dipercaya yang benar-benar face to face melawan iblis ya. Jadi ini bukan kartu main-main. Dia dealing with hardcore stuff. Dia dealing dengan hal-hal berat yang benar-benar bisa merugikan seseorang, bisa menggeser orang dari takdir yang seharusnya. Jadi dia kalau sudah sampai nongol, sudah sampai turun tangan, ibarat kata
Dia tidak lagi berhadapan dengan hal cemen yang sepele-sepele dalam hidup kita gitu. Berarti ada hal besar yang memang sudah harus disingkirkan. Yang mungkin kita sendiri sebagai manusia yang uh, yang menghadapi hal tersebut, kita nggak yakin bahwa itu hal besar. Karena biasanya justru dia turun untuk menyingkirkan toxic people gitu. Toxic people. Orang-orang yang mungkin kita sayang tapi kita nggak tahu kalau mereka sangat toksik gitu kan, sehingga sampai bisa membahayakan takdir kita di depan gitu, karena dia tidak mau ada sesuatu yang membuat manusia itu sampai melenceng dari misi hidupnya gitu ya. Dan kalau di sini sih aku melihatnya bukan karena dia didampingi dengan kartu True Offering. True Offering ini tentang uh, melepaskan ketakutan, ilusi, adiksi, dan yang semuanya itu ya, ketakutan, ilusi, dan adiksi itu ketika kita hidup dengan ketiganya, kita sampai lupa bahwa kita ini sebenarnya diciptakan Tuhan untuk apa, ya, gitu. Dan ada enlightenment. Jadi kalau di sini yang aku lihat sih, bukan sesuatu yang berkenaan dengan orang lain, tapi ini adalah diri kita sendiri gitu. Ketika ada true offering, ada enlightenment. Enlightenment ini artinya pencerahan. Ya. Dan ada dia. Tadi yang aku ambil gitu, yang aku ambil energinya, maknanya adalah kita udah benar-benar nggak boleh lupa siapa kita gitu. Kita nggak boleh lagi bertindak atau mengambil keputusan atau berpikir dari rasa takut. Kalau kita bertindak berdasarkan rasa takut, itu udah pasti akan chaos hasilnya. Kemudian kalau kita mengambil keputusan berdasarkan rasa takut, itu juga udah pasti merugikan. Jadi di New Earth ini, di dunia yang baru ini, memang hidup tuh harus begini. Harus clean ya. Hati harus bersih dari motif-motif yang egois gitu ya. Pikiran juga harus dipelihara dan terjaga agar tetap diniatkan dengan selaras dengan alam, selaras dengan Tuhan gitu. Benar-benar semua harus pure, semua harus benar-benar kita tuh nyatu gitu sama diri sejati kita. Dan ketika kita menyatu selaras dengan diri sejati kita, maka kita akan menjadi true offering. True offering itu apa sih? Offering itu sendiri artinya kan sajian ya. Kita menyajikan, kita menyerahkan diri kita, dan true itu adalah kesejatian. Jadi kita menyerahkan diri kita dengan sejati, nggak separuh hati gitu, nggak yang separuh-separuh kayak oke, kalau gue nanti bisa dapetin dia, gue akan berdoa deh sama Tuhan, gue ikhlas deh gini. Jadi tidak ada conditional lagi. Di sini semuanya harus tanpa syarat, harus totalitas berserah kepada Yang Maha Kuasa. Kalau teman-teman selama ini sering dengar kata selaras, selaras, dan bagaimana caranya selaras? Bagaimana caranya selaras? Yang menghilangkan keakuan dalam diri, menghilangkan personality individu yang kita kenal selama ini kan, misalnya bukan lupakan ya, apa sih, singkirkan deh keinginan-keinginan pribadi yang memang benar-benar hanya untuk keuntungan kita. Karena Tuhan itu menciptakan kita sudah pasti lengkap dengan segala kebaikan dan pelajaran ya. Dan di dalam kebaikan itu sudah pasti ada keuntungan. Jadi kalau kita punya kemauan sendiri, kita mau cari keuntungan sendiri, itu nilainya sangat kecil. Dan itu bukan apa-apa di mata semesta. Jadi buat apa kita mempertahankan kemauan kita yang sebenarnya sangat kecil itu, dibandingkan kita singkirkan kemauan itu, kita kosongkan diri, lalu biarkanlah kita berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan semesta. Sih, di sini enlightenment ini kenapa di sini ada 3 orang, kemudian ada merpati gitu kan, dan lihat semua punya halo.
Halo ini menandakan cakra mahkota mereka semua sudah terbuka dan artinya mereka sudah sadar mereka siapa. Mereka sadar diri sejati mereka dan mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan. Jadi ketika yang satu terluka, yang lain akan ikut merasakan terluka. Yang satu bahagia, yang lain juga merasakan bahagia. Dan sayangnya sampai sekarang manusia belum banyak yang seperti itu. Kebanyakan masih dengan kondisi-kondisi yang akhirnya tidak membuat sesuatu itu menjadi tulus gitu. Selalu ada syarat, ya, kayak aku akan menyayangi kamu kalau kamu menyayangi aku. Aku akan baik sama kamu kalau kamu baik sama aku. Segala sesuatunya akhirnya seperti itu. Padahal di dalam dunia yang sudah baru ini, nggak perlu khawatir orang jahatin kita gitu. Kita nggak perlu khawatir. Kalau kita baik, energi kebaikan itu akan melindungi kita. Paham ya maksudnya ya, kita nggak perlu repot-repot melindungi diri, kemudian berprasangka buruk. Dengan punya prasangka buruk saja kita sudah menciptakan kondisi yang sangat kondusif buat sesuatu yang jahat untuk masuk gitu loh. Dan pokoknya jangan lupa, ketika kita benar-benar let go, kita benar-benar ikhlas, benar-benar menyerahkan gitu ya kepada Yang Maha Kuasa, dan tidak lagi berprasangka buruk, tidak lagi punya keinginan-keinginan yang motifnya tuh benar-benar untuk memenuhi kepuasan pribadi, kamu akan dapat semua ini. Kamu akan dapat proteksinya semesta. Kamu akan dapat cintanya semesta. Cintanya semesta artinya apapun yang semesta inginkan terjadi kepada kamu itu akan terjadi. Dan itu adalah kebaikan gitu. Dan kamu akan dapat kedamaian. Ini udah paket yang udah paling komplit gitu ya. Protection, gue udah kurang jualan nih. Protection, happiness, peace. Dan ini semua hanya bisa didapat jika kamu benar-benar berserah. Dan ini adalah momen yang sangat pas di bulan puasa ini. Ini momennya kamu tidak lagi berpegang pada semua yang ibaratnya fana. Lepaskan semua apapun yang kamu anggap itu adalah milikmu. Lepaskan bukan secara fisik, tapi secara mental. Kamu kembalikan segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Jadilah kosong sehingga ketiganya ini bisa masuk ke dalam hidup kamu. Karena kalau kita masih dipenuhi dengan amarah, masih dipenuhi dengan niatan-niatan yang tidak ilahi, dan masih dipenuhi dengan mindset-mindset yang dogmatis ya, dan itu sangat-sangat hidup tuh jadi sangat sesak, sangat sempit, sehingga berkat Tuhan yang sejati ini malah nggak bisa masuk gitu. Ini memang message yang sebenarnya sangat, ini lebih daripada yang aku bisa omongin, yang bisa aku artikulasiin di sini, dan aku harap dengan nunjukin gambarnya bisa nyampe ke soul kalian, ke alam bawah sadar kalian, karena keterbatasan penyampaian aku ini sebenarnya it's deeper than that. Ini lebih dalam dari apa yang bisa aku sampaikan. Dan kalau yang paling bisa palingan ya, ini mungkin sudah seperti nilai spiritualnya sudah seperti ya Sang Buddha atau semua orang-orang suci yang sudah benar-benar manunggaling, yang sudah benar-benar menyatu kepada Yang Maha Kuasa tanpa harus melewati proses kematian fisik ya. Di sini sebenarnya tidak ada kematian fisik. Kalian bisa seperti ini hanya dengan a change of mindset, perubahan cara berpikir. Dan ini juga apa ya? Pokoknya gitu deh. Susah diucapin dengan kata-kata, tapi ini bisa dilakukan. Ya, memang kita jadi manusia tuh kayaknya selalu diliputi kekhawatiran, dan di kartu ini tuh sebenarnya nggak boleh ada rasa khawatir sama sekali. Dan cobalah dilatih ya, coba dilatih, dilihat lagi misalnya apa yang bikin kamu khawatir hari ini. Misalnya kamu khawatir akan kesehatan kamu, bicaralah kepada tubuh kamu, bicaralah kepada Tuhan gitu ya.
kasih tahu bahwa kamu khawatir, dan kasih tahu bahwa kamu ingin mendengarkan jawaban dari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan akan melakukan apa yang Dia mau gitu. Jadi kita benar-benar menaruh diri kita di posisi yang sangat humble, yang mau diajari, yang mau dibilangin gitu. Makanya kemarin aku bikin video tentang pick a card ya, pick a card tentang saran yang udah semesta kasih berulang kali tapi kita belum juga ngelakuin. Itu supaya kita bisa kesini gitu, karena kita jadi makhluk yang sangat arogan dan angkuh ketika kita berharap berubah, sudah dikasih tahu caranya tapi kita tidak melakukannya gitu. Jadi jangan sampai kita menghujat bahwa Tuhan itu tidak baik, tidak pengasih ya. Dan jangan sampai kita beranggapan hidup itu tidak adil. Sekarang yang yang apa ya? Yang nggak bisa diajarin tuh siapa gitu. Yang tidak bersyukur tuh siapa? Karena sesungguhnya apa yang kita mau itu semua didengar. Itu semua diberikan meskipun dalam waktu yang tidak bisa kita tebak, dalam bentuk yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yang sampai ke dalam hidup kita itu selalu hal yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. So please, sama juga, ini juga reminder buat aku, kembalilah lagi gitu ya kepada tanda kutip orang tua kita yang sesungguhnya gitu, kepada sumber kita gitu. Dan jangan selalu hidup dibutakan oleh ilusi, dibutakan oleh ketakutan. Ilusi itu sangat tipis teman-teman. Sekedar kita lupa aja, kita lupa hari ini untuk bersyukur, itu udah membuat kita hidup dalam ilusi. Kita lupa bahwa momen ini mungkin hanyalah momen yang kita punya, itu sudah hidup dalam ilusi gitu. Jadi ya benar-benar harus alert gitu, harus mindful. Di setiap detiknya tuh harus sadar kita ngapain, kita ngomong apa, kita bertindak seperti apa, kita mikirin apa, itu harus disadarin. Karena rugi sekali kalau kita bertindak itu autopilot yang nggak ada juntrungannya. Ya jadi ya kurang lebih kayak gitu, dan semoga pembacaan ini bisa ditangkep ya, walaupun mungkin aku nyampeinnya juga berantakan, maaf banget karena ini emang agak susah sih disampaikan. Cuman bisa aku rasain sebenarnya. Aku paham lewat rasa, tapi ketika aku artikulasikan ke kata-kata itu susah banget. Vibrasi kalau udah tinggi banget kayak gitu, hanya bisa ditangkap oleh soul kita. Jadi semoga kamu yang nonton bisa menangkap vibrasi ini, dan aku mau sekali lagi kasih lihat kartunya because this is such a beautiful cards ya. Ini adalah kartu-kartu yang sangat powerful vibrasinya dan pesannya, pesan spiritualnya sangat tinggi. It's all about unity, about oneness, tentang kesatuan kepada Tuhan tanpa harus melewati proses kematian. Karena juga sesungguhnya kita tidak pernah mati, cuman fisik doang yang berganti ya. Michael, true offering, and this is enlightenment. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Have a nice day, semoga bisa diresapi dan semoga enlightenment itu juga bisa sampai ke dalam hidup kita. Bye.